kita mendengar sharing dari Mas Miki nih, saya bacakan rundown dan tata tertib sama acara ini ya. Untuk rundown, yang pertama pembukaan, yang kedua sharing session oleh Mas Miki, yang ketiga quiz, berikutnya kita akan foto bersama, jangan sampai ketinggalan. Yang kelima adalah Q&A. Dan untuk tata tertib, yang pertama teman-teman harus diperhatikan, dihimbau untuk tetap mengaktifkan video selama acara ini, supaya kita lebih interaktif nih. Yang kedua, teman-teman diwajibkan untuk nonaktifkan audio agar selama sesi sharing yang disampaikan narasumber supaya lebih jelas, teman-teman. Yang ketiga, diwajibkan kepada teman-teman untuk bisa memperbaiki di rename dengan nama sendiri apabila belum diubah. Masih ada beberapa nama yang kayaknya nama samaran nih. Oke, selanjutnya yang keempat adalah di sesi Q&A kita akan open mic bagi 3 orang. Tapi sebelumnya teman-teman harus raise hand dulu ya. Oke, teman-teman perihal beasiswa nih. Siapa yang tidak mau kuliah atau menjalani pendidikan dengan biaya murah, bahkan free teman-teman. Seperti yang kita tahu, banyak beasiswa yang disediakan oleh instansi pemerintah maupun non-pemerintah. Tapi terkadang banyak dari kita yang mundur karena beberapa faktor seperti yang pertama, persyaratannya banyak banget. Yang kedua, wah rumit, harus ada nilai IELTS-nya. Yang ketiga, udah deh aku kapok apply kemarin gagal. Pasti karena interview aku jelek. Dan banyak lagi. Nah, teman-teman, kabar bahagianya hari ini, kita mau belajar sama-sama dari seseorang yang mempunyai semangat yang gigih, tidak pantang menyerah setelah gagal apply di beberapa program beasiswa, dan akhirnya beliau mendapatkan hasil dari ketekurannya selama ini. Baiklah, ini dia Mas Miki Andrea. Halo Mas Miki, apa kabar? Halo, sehat Mbak Nomi. Mas Miki sepertinya ini ya, semakin cakep aja, semakin putih di rumah. Iya, Semakin enggak. gondrong sepertinya. Iya. Ya, seperti teman-teman tahu, saya sama Mas Miki ini adalah teman satu tim. Sama-sama kita di tim kemitraan Universitas Pertamina. Sekarang Mas Miki jadi asisten manajer di International Office. Ini meninggalkan saya sendiri. Oke, sebelumnya saya bantu bacakan CV Mas Miki sebentar ya teman-teman. Oke, nama Miki Andrea Yunus. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Pendidikan Indonesia, lulusan manajemen ya Mas. Manajemen pemasaran. Halo Mas Miki, oke baik. Halo. Saya lanjutin ya. Oke. Untuk pengalaman bekerja Mas Miki, oke. Masih stabil kah connection saya? Sudah Oke, stabil. saya lanjutin. Ya, baik Mas. Untuk pengalaman bekerja dari November 2014 sampai November 2016, Mas Miki bekerja di PT Indo-Japan Steel Center sebagai staff of sales and marketing. Terus di Oktober 2017 sampai sekarang nih di Kultara Sustainable Tourism Enterprise sebagai Customer Relationship and Operation Management. Nah, dari tahun Desember 2016 sampai sekarang Mas Miki di Universitas Pertamina. Bedanya, kalau tahun 2016 sampai Oktober 2019, Mas Miki sebagai PMO di kemitraan. Dan sejak November kemarin, beliau meninggalkan saya dan beranjak menjadi Assistant Manager of International Officer. Keren banget, Mas Miki. Oke deh, kita langsung aja ya. Saya serahkan Mas Miki untuk sharing. Dipersilakan, Mas Miki. Oke, terima kasih Mbak Nomi. Halo teman-teman semuanya, nih kayaknya udah ada 2.200 orang yang join ya. Banyak juga ya. Ini sebentar saya share screen dulu ya. Kelihatan ya semuanya? Kelihatan Mas Miki? Oke.
Jadi, ini kayak sharing aja ya, nggak usah kaku banget. Jadi sebenarnya dulu tuh waktu pas, keinginan untuk lanjut S2 itu ada itu ketika pas kerja. Jadi sekitar 2014 gitulah, itu udah mulai ada keinginan untuk, wah kayaknya pengen lanjut untuk S2 gitu kan. Dan waktu itu sih pengennya sih kayak, apa ya, masih kepikirannya pengen jadi dosen aja gitu waktu itu. Belum ada misalkan jadi pengen apa gitu, karena kan biar linear juga ilmunya. Nah, dulu tuh sebelum LPDP itu sebenarnya, saya itu pernah daftar di beberapa beasiswa. Ini adalah 4 beasiswa yang pernah daftar. Waktu pertama itu PPM School of Management itu di Jakarta. Dia programnya 18 bulan. Nggak tahu deh sekarang masih ada atau enggak. Waktu itu ikutannya itu sekitar 2015-2016 waktu itu. Ini programnya 18 bulan, dia S2 programnya, terus, di-cover semuanya. Dan waktu itu sih, tesnya tuh sama kayak LPDP, jadi ada kayak tes, administrasi, kemudian juga ada kita datang gitu untuk tes TPA. Dan kalau misalkan lolos itu pada saat hari itu juga kayak, pergi gitu, kayak apa ya, kayak karantina gitu. Tapi kalau yang nggak lolos itu disuruh pulang. Jadi orang-orang tuh udah bawa koper, terus akhirnya saya pulang lagi ke rumah bawa koper. Udah kayak gitu, jadi itu kan kayak, ya udah, berarti nggak keterima gitu kan. Terus waktu itu pernah daftar lagi, Stipendium Hungarikum. Ini tuh kayak beasiswa dari pemerintah Hungaria gitu untuk kuliah di sana. Jadi kayak pilih 3 universitas, jurusannya apa, kemudian, submit dokumen, dokumennya juga nggak begitu banyak, waktu itu hanya esai diri kita dan juga, 2 surat rekomendasi. Nah, rekomendasinya itu kalau beasiswa ini itu dia tuh dikirim link gitu. Jadi link-nya itu langsung ke, 2 rekomendasi kita siapa, misalkan atasan kita atau dosen kita waktu pas S1. Untuk syaratnya sendiri sebenarnya sama kayak yang lain, cuman, kalau yang itu syaratnya salah satunya itu ada surat kesehatan, jadi dia itu harus ada surat hepatitis A, B, C, dan juga tes HIV. Nah, itu lumayan sih kayak, tes hepatitis A, B, C itu, kalau saranku mau daftar kayak gitu mending di rumah sakit kayak negeri gitu atau pemerintah gitu, karena kalau kayak medical check up yang swasta gitu lebih mahal dan harus ada surat HIV-nya waktu itu. Dan itu kalau misalkan keterima gitu dia tuh hanya, pengumuman lewat surat gitu, setahuku ya, Kak, atau interview gitu. Pokoknya aku nggak lolos di apa namanya, di administrasinya udah nggak lolos sih, nggak tahu, dan itu nggak ada feedback-nya sama sekali. Kemudian waktu itu daftar juga Australia Awards waktu itu. Nah, Australia Awards itu juga kayak, sama seperti yang lainnya gitu, daftar terus submit, minta rekomendasi, segala persyaratannya dipenuhi, tapi juga tetap kayak dapat email balasannya, not recommended. Nah, yang terakhir itu Chevening kemarin, jadi tuh ada 2 beasiswa yang diikutin, karena pembukaannya tuh sama waktu itu antara LPDP dan Chevening. Pas, itu waktu itu, ya udah konsen dua-duanya dikerjain gitu, ada esainya juga nggak begitu, sama lah, similar gitu. Tapi ternyata yang keluar duluan itu, Chevening. Chevening tuh langsung kayak ada kayak penolakannya gitu, tapi ternyata sekitar seminggu kemudian itu yang LPDP itu lolos ke tahap selanjutnya. Kadang ya kita nggak tahu ya, rencana Tuhan. Kemudian next, ini salah satu salah satu contoh ininya aja sih, emailnya waktu itu yang Australia Award, terus stipendium Hungarikum, juga Chevening juga nggak lolos. Nah, waktu itu tuh mungkin yang salah satu pertimbangannya waktu pas ketika daftar beasiswa itu, si pendonor beasiswa kadang pengen adanya tuh alignment, jadi kayak benang merah gitu. Waktu itu kan udah baru lulus gitu kan, terus kayak keterima kerja, tapi kerjanya tuh di pabrik baja gitu, dan waktu itu ada keinginan pengen, kuliah lagi. Nah, waktu itu tuh masih bingung, jadi kayak gimana ya, menuangkan ide di esai itu antara, link and match-nya itu antara kuliah S1 terus kerja
kerjanya tuh, di bagian sales yang teknik banget waktu itu. Terus pengen S2 yang sesuai dengan rumpun S1 yang pernah dipelajari waktu itu. Nah, waktu itu tuh masih bingung gitu kan, karena mungkin salah satu, kendalanya waktu itu memang tidak ada yang bisa menjembatani hal itu gitu. Jadi bingung apa ya yang bisa link and match-nya gitu kan. Karena karena itu jadi konsiderasi ketika kalau lolos ke tahap selanjutnya harus punya argumen yang kuat bahwa kenapa sih ngambil S2 ini, kenapa misalkan S2-nya kenapa nggak teknik misalkan atau misalkan, manajemen teknik misalkan gitu. Terus waktu itu ya antara masih hopeless juga sih kayak, aduh pengennya waktu itu juga, pengennya pindah kerja kan waktu itu. Terus ya bolong-bolong gitu loh suka izin gitu kan, padahal izinnya itu interview gitu kan. Terus kayak, eee, apa ya, kayak pengen dapat apa, istilahnya kayak dapat job interview di bagian tourism gitu atau pariwisata, hotel atau tour travel, tapi kayak cuma sampai sebatas panggilan aja, nggak sampai ke, apa istilahnya, ke offering gitu, offering letter gitu, nggak pernah gitu. Sampai suatu ketika waktu itu ada yang nge-share via LinkedIn gitu, terus kayak, lowongan baru gitu kan, universitas baru, Universitas Pertamina, terus kayak, ya udah daftar waktu itu kayak coba-coba gitu. Dan, akhirnya keterima waktu itu gitu. Terus, dan balik lagi waktu itu sih kayak, eee, nggak tahu ya mungkin memang udah garis tangan Tuhan juga gitu ya. Dulu tuh suka, apa, kalau istirahat gitu kan, istirahat di kantor gitu kan suka ada tempat makannya, terus ada kayak tempat musolanya dulu gitu kan. Terus kayak kadang tuh suka berdoa gitu kan kayak, eee, "Ya Tuhan," gitu kan, pengen pengen dapat kerjaan tapi yang sesuai dengan passion-nya gitu. Nah, waktu itu tuh nggak tahu bahwa Universitas Pertamina yang di ranah pendidikan itu adalah sesuai sama passion-ku waktu itu. Nah, akhirnya waktu itu, kerjalah di Universitas Pertamina, di Alink ini tuh. Dan waktu itu tuh kebetulan karena waktu itu pindah ke Jakarta dan waktu itu ada tawaran dari temen temen salah satu, dari organisasi waktu kuliah dulu gitu, terus, untuk join project-nya gitu, kayak dia social entrepreneur gitu, bergerak di tourism sustainable, namanya Kultara. Waktu itu sih kayak, "Oh ya udah ikutan aja join," gitu kan. Waktu itu mikirnya skeptis sih waktu itu, karena waktu itu pengennya, "Oh join Kultara lumayan nih buat di CV sebenarnya ya." Kayak ada link and match-nya nih kalau ketika daftar beasiswa itu, oh ternyata pernah, mmm, ilmunya itu S1 itu belajar ilmunya ini kemudian diterapkan di Kultara ini gitu. Dan waktu itu juga, beruntungnya adalah bekerjanya di dunia pendidikan. Jadi sebenarnya sudah tahulah, eee, seperti tridharma perguruan tinggi segala macam gitu. Jadi itu bisa jadi, modal kuat waktu itu untuk menuangkan ide-ide di esai ketika daftar beasiswa. Dan waktu itu tuh sebenarnya daftar beasiswa LPDP-nya sendiri itu 2016, itu kayak cuman daftar aja dulu, kayak sign up aja dulu, tapi nggak pernah apa, di-submit atau istilahnya di-upload lah dokumennya. Karena waktu itu mikir kayak esainya nggak kuat gitu kan, terus, belum tes bahasa Inggris juga segala macem gitu. Jadi kayak ya udah daftar aja dulu, karena, waktu itu mikirnya ya udahlah nanti yang penting udah sign up, tapi submit-nya atau upload-nya nanti aja dulu. Nah ini sebenarnya, secara gamblang timeline seleksi LPDP 2019 yang aku ikutin tahun kemarin, sebenarnya dari awal tahun itu udah ada ancang-ancang, pengen daftar yang periode 1, cuman ada beberapa hal, salah satunya, kerjaan gitu kan kadang harus, apa namanya tuh, tugas kantor keluar seminggu gitu kan, jadi kadang suka, ngeganggu yang, apa namanya, kapan seleksinya ini. Jadi mikirnya waktu itu ya udah mending ikutan yang tahap 2 tapi ketika di tahap 1 ini sudah ada ancang-ancang bahwa, dokumennya itu sudah siap waktu itu. Kemudian ini sebenarnya timeline persiapan sebenarnya tiap orang beda-beda, cuman ini yang, secara umum yang aku jalanin waktu itu. Jadi Januari sampai Maret itu karena aku pikir bahwa, aku butuh tes IELTS, hasil IELTS untuk, universitas dan juga untuk LPDP waktu itu akhirnya ambil les IELTS selama 3 bulan waktu itu, terus ngambilnya juga, di weekend.
Jadi kadang karena aku kan di Bandung, jadi merelakan aku nggak pulang ke Bandung untuk, les selama weekend itu. Kemudian ngambil tes IELTS-nya di bulan Maret, waktu itu ngambil tesnya itu masih paper test. Kalau sekarang kan udah ada yang online ya, jadi kalau online itu paling 3 hari kerja itu langsung keluar hasilnya. Kalau untuk yang paper base itu sekitar kalau nggak salah 14 hari kerja gitu ya, atau seminggu lah pokoknya. Kemudian di April dan Mei itu daftar universitasnya, udah lihat-lihat, sebenarnya lihat bukletnya LPDP dulu, karena waktu itu buklet LPDP itu kan aku jalur jalur reguler, jadi jalur reguler itu udah ada plot-plotnya gitu, kayak jurusannya ini, univnya itu adanya di sini aja gitu. Waktu itu hanya berdasarkan buklet itu aja gitu. Sebenarnya pengennya univnya misalkan waktu itu tuh pengennya univnya itu Monash, cuma Monash itu ternyata nggak masuk di list universitas jalur reguler waktu itu. Jadi kayak daripada take risk, ya udahlah ngikutin yang ada di buklet waktu itu. Terus ngelihat universitasnya, ngelihat jurusannya, ngelihat course-nya, ngelihat mata kuliahnya, kemudian ngelihat profesornya juga yang penelitian kita interest-nya itu yang atau match atau yang sama dengan background-nya itu yang mana. Karena untuk supervisor ketika nanti kita tesis. Kemudian ya di April dan Mei itu lihat ini juga website APDP Chevening AAS, hasil IELTS-nya juga keluar waktu itu. Di Juni Agustus itu mulai untuk melengkapi berkas-berkasnya. Jadi kayak ada essay itu kan ada 2 ya. Jadi waktu itu ada yang nanya, "Kak, mending daftar univ dulu atau beasiswanya dulu ya?" Waktu itu sih aku jalanin dua-duanya waktu itu. Ya itu tergantung timeline orang juga ya, maksudnya kesibukan masing-masing. Karena waktu itu aku, ngerasa kayak, oh bisa jalanin dua-duanya, ya udah bikin esai universitas, untuk universitas motivation letter, terus minta rekomendasi juga, karena kan univ itu minta rekomendasi dari atasan atau, dosen, kemudian minta motivation letter, itu untuk universitas. Untuk pendonor beasiswa itu ada lagi, misalkan ya kayak LPDP harus ada esai, ada 2 surat rekomendasi atau, surat kesehatan misalnya. Itu yang harus dilengkapi waktu itu. Jadi kadang waktu pas di 2019 itu kadang cuti itu ngambil cuti itu banyak gitu, tapi ngambil cutinya kayak cuma buat ke Bandung, buat tes kesehatan, buat, ke kampus S1 dulu, cuma buat, minta rekomendasi dosen segala macam. Kemudian di Agustus itu submit LPDP-nya dan, ketika submit itu tuh, pikiranku tuh langsung kayak, disiapin aja meskipun waktu itu masih pesimis lah, masih 50-50 lah antara lolos berkas atau enggak, tapi waktu itu aku udah persiapin bahwa nanti bisa ikutan tes TPA. Jadi, sebisa mungkin itu belajar TPA karena salah satu apa namanya tuh, jalurnya itu adalah ada tes TPA di LPDP itu sendiri. Kemudian di September itu submit application universitasnya. Dan sekitar nggak lama sih waktu itu nggak pakai, agen juga, kayak daftarnya tuh lebih gampang gitu via website, asal semua, persyaratan dipenuhi, jadi univnya juga bakal ngasih tahu misalkan ada yang kurang atau sudah submit atau tinggal di-review itu bakal diinfoin terus dan sekitar semingguan kemudian tuh dapat LOA unconditional dari universitasnya. Kemudian juga masih persiapan tes, SBK. Nah, waktu itu udah ada pengumumannya sekitar Oktober tuh langsung keluar, ada seleksi, SBK-nya, dan waktu itu tesnya itu karena, alamatnya base di Bandung dan itu milihnya waktu itu di Bandung. Jadi semua tesnya itu milihnya di Bandung. Dan pengumumannya itu di tanggal 25 Oktober, 10 hari kemudian gitu, dan di sela-sela ini juga langsung persiapan untuk tes wawancara. Dan seleksi wawancaranya itu sendiri di bulan November dan wawancaranya itu waktu di periodeku itu nggak ada LGD. Jadi 2018 itu ada LGD ya, Leaderless Group Discussion. Di zamanku itu nggak ada, tapi wawancaranya itu 2 kali. Jadi kayak wawancara, namanya sih seleksi substantif. Itu, wawancara ke-1 itu sama 3 orang interviewer dan itu mereka nggak bilang bahwa
saya dari mana, mereka cuma bilang, nama saya ini gitu, ya udah. Kayak gitu doang dan ketika interview yang pertama itu berlangsungnya sekitar setengah jam, nggak lama dan itu di aula banyak banget. Jadi kayak, satu aula itu ada berapa ya, ada berapa kursi, 15 kursi lah, tapi, jarak itu jauh-jauh. Jadi kita tuh nggak bisa mendengar, peserta yang lain tuh ngomong apa tuh nggak kedengeran gitu. Dan itu semua interview itu direkam. Dan kemudian baru di Desember, awal Desember kalau nggak salah itu baru ada pengumumannya, seleksi hasil seleksi wawancara berarti itu sudah menjadi, calon penerima beasiswa LPDP. Nah ini sebenarnya kalian bisa baca di bukletnya, ada bukletnya juga. Ini cuman, a glimpse aja bahwa beasiswa LPDP itu terdiri dari beberapa jenis beasiswa. Waktu itu karena aku bukan aku bukan berprestasi di olahraga internasional atau prestasi seni internasional gitu kan, atau olimpiade bahkan gitu, jadi ngambilnya beasiswa yang reguler. Kecuali kalau misalkan kalian misalkan dari daerah timur, kalian bisa ngambil yang beasiswa Indonesia Timur. Atau misalkan kalian yang PNS, TNI Polri itu ada beasiswanya juga. Ini adalah komponen biaya yang akan dibiayai oleh LPDP, bisa dilihat. Sebenarnya ini bisa dibaca di bukletnya LPDP, ada di bukletnya sendiri. Nah, ini aku kasih tips and triknya. Kalau ini sih berdasarkan pengalamanku ya, tiap orang pasti berbeda-beda pengalamannya gitu kan. Ada yang temenku sampai dia, daftar 2 kali LPDP baru keterima. Dan kalau aku alhamdulillahnya baru sekali, terus ya udah langsung keterima. Sebenarnya sih pengennya waktu itu, kepengennya dapatnya Chevening, lebih apa ya, lebih pride gitu waktu itu ya mikirnya gitu. Kalau kalau aku sih pertama itu benang merahnya antara pendidikan sebelumnya yang dilakukan saat ini dan apa yang akan dilakukan di masa depan itu mau menjadi apa. Itu tuh penting banget karena nanti tuh ketika interview itu ini kamu tuh bakal cerita. Jadi, kebanyakan interview waktu itu aku tuh interview sebenarnya nggak begitu, apa ya, nggak begitu menyeramkan gitu ya, kayak orang-orang yang menyudutkan atau gimana gitu. Waktu itu pakai triknya itu adalah ketika interviewer nanya satu kata misalkan, "Kamu lagi ngapain?" Misalkan gitu. Itu di-elaborate aja jadi 5W 1H gitu. Atau kadang kalau misalkan waktu itu kayak ada pertanyaan kayak, "Oh kamu ini eee, lulusnya nggak tepat waktu ya, kenapa?" Terus kayak dijelasin lah waktu itu kayak, "Kayak gini kayak gini kayak gini." Terus waktu itu, nyebutin kata kayak, "Kenapa saya kayak gini? Karena saya kayak gini kayak gini." Jadi kayak, melontarkan pertanyaan tapi dijawab dengan kita sendiri gitu. Jadi biar biar, interviewer sendiri itu tahu bahwa, oh ini maksudnya, seperti itu. Kemudian pilih program studi ini juga penting sekali, untuk dilihat silabusnya, course-nya, dan profesor yang diminatinya. Karena aku dari rumpun ilmunya itu sesuai dengan S1 dan S2-nya, beda beda hal ketika kalian S1-nya apa, terus kerjanya apa, pengen S2 yang sesuai dengan background kerjaannya. Itu argumentasinya harus kuat gitu di situ. Salah satunya mungkin karena sedang mengerjakan project ini dan ini tuh project-nya sangat related dengan ilmu yang akan saya pelajari S2 nanti, misalkan seperti itu. Yang ketiga itu adalah, study one step ahead. Jadi seperti yang aku bilang, tadi itu, jadi ketika sebelum submit dokumen-dokumen itu udah disiapin, jadi kayak seolah-olah kalian tuh udah keterima, udah lolos berkas, terus kalian tuh tes TPA, ya tes potensi akademik. Karena pas ketika tes, TPA itu ya at least kalian udah belajar jauh-jauh hari dan kalian itu nggak akan sia-sia. Maksudnya ketika nanti suatu saat kayak waktu itu saya ada, tes LPDP terus ada tes CPNS juga. Terus kayak, oh ya udah satu pelajaran gitu kan TPA itu bisa untuk belajar, tes LPDP dan juga CPNS waktu itu gitu kan. Jadi kayak ya lumayan lah waktu itu kayak nambah-nambah pengetahuan juga. Yang keempat itu perhatikan penampilan, ini tuh untuk yang ketika sudah lolos, SBK untuk interview. Jadi, penampilan itu kalau kataku sih benar-benar meningkatin apa ya, percaya diri. Jadi waktu itu, aku pakai dasi, pakai jas, blazer gitu. Terus
salah satu aplikan tuh kayak kenalan kan gitu kan, kenalan kayak dia tuh nyeletuk kayak, "Wah Mas kayaknya pede ya dengan pakaiannya," gitu kan. Sedangkan dia tuh pakaiannya waktu itu pakai batik sih gitu. Terus saya cuma bilang ya, "Iya nih, iya biar nambah kepedean aja pakai baju. At least pakai baju yang rapi aja kelihatan rapi." Dan yang yang selanjutnya itu adalah waktu itu aku itu join grup sesama aplikan. Jadi waktu itu ada yang share via Telegram. Nah, via Telegram, terus ada juga yang via grup WhatsApp. Dari grup WhatsApp atau Telegram itu ada via online. Jadi kayak kita ketemuan terus kayak simulasi ngasih pertanyaan, terus jawabannya kayak gimana, simulasi pertanyaan interview ke-1 dan kedua karena interviewnya itu berbeda banget ketika dari yang ke-1, interview ke-1 terus interview yang kedua gitu. Kemudian yang terakhir sih ya memang ini meminta doa juga kepada teman, kepada orang tua atau siapa gitu karena kita nggak tahu bahwa doa mana yang istilahnya dikabulkan gitu, mimpi kita. Kemudian, ya ini cuman quotes yang saya, ambil gitu kan, bahwa kegagalan itu adalah suatu, yang bakal kalian pelajari gitu dan nggak ada yang sia-sia waktu itu. Kayak pasti bakal banyak waktu, biaya, terus apa ya, pengorbanan yang kalian korbankan gitu untuk mendapatkan apa namanya, untuk mengejar beasiswa ini, sorry, tapi itu bakal berbuah di masa depan, di masa yang akan depan. Oke, baik, paling segitu aja paparan dariku. Kembali ke Mbak Naomi. Oke, thank you Mas Miki. Jelas banget ya teman-teman ya, dan rinci banget. Karena Mas Miki ini teman saya, jadi partner saya, jadi sering banget dia ini memang sering dikatakan Mas Miki, sering Sabtu Minggu tuh balik. Jadi kita juga tahu karena dia, tapi Mas Miki ini waktu itu diam gitu. Nggak mau cerita kalau beliau ini apply LPDP. Sampai akhirnya kita semua tahu, dan dia selalu, benar teman-teman minta doa, dia selalu kita lagi sibuk kerja, doain gue besok kayak gitu. Dia selalu jadi orang yang rendah hati kali ya teman-teman ya. Jadi tetap dia kalau cerita, iya nih kemarin tuh nggak lolos, iya nih begini nggak lolos, tapi tetap nggak ada yang merubah situasi kita pada saat itu juga. Oke, Mas Miki, kayaknya Mas Miki belum ngasih tahu nih, S2-nya ngambil jalur apa ya Mas Miki di LPDP? Oh, jalurnya reguler. Salah. Maaf. Jurusannya Mas. Oh, jurusannya itu Jurusannya apa? Tourism Marketing Management di Bournemouth University di Inggris. Oke, kenapa Mas Miki milih jurusan, kenapa Mas Miki milih kampus itu? Ini aku Waktu itu, penasaran nih. iya waktu itu mikirnya sih karena aku kan jurusannya S1-nya itu manajemen pemasaran pariwisata. Terus ya udah ngambilnya itu yang tourism marketing management, jadi kayak cuma dibalik doang kan jurusannya. Sebenarnya sih banyak sih jurusan yang lain, ada international hospitality segala macam, dan tapi itu balik lagi ngelihat di silabusnya mata kuliahnya yang cocok, yang mana yang bisa diikuti, yang mana ternyata yang paling match itu adalah yang tourism marketing management itu. Oke, teman-teman kita mau Q&A nih ya, abis ini kita mau open mic buat beberapa teman-teman yang mau nanya. Tapi sebelumnya kita mau foto bareng sebelum teman-teman ngabuburit nih, nyari takjil. Oke, kita buka videonya dulu kali ya. Kita mau foto sama-sama yuk. Kita aktifin videonya, kita foto sama-sama. Wah, ganteng-ganteng, cakep-cakep nih. Ayo. Wah, sepertinya muka-mukanya udah muka-muka lapar nih Mas Miki. Oke teman-teman, sudah siap semuanya? Kita foto ya, dibantu teman saya, bagian teknis. Kita ngambil 2 kali karena ada teman yang di slide sebelah. Oke, 1, 2, 3.
Oke, satu lagi mungkin teman saya di slide sebelahnya bisa dibantu. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Kita mau masuk tanya jawab nih. Mas Miki ada yang udah banyak yang nanya nih dari Kak, Abang. Oke, dari pertama. Halo Kak, salam kenal, saya Rifa. Dari Rifa, beliau nanya, mohon dibantu bagaimana caranya supaya lebih semangat untuk bangkit saat gagal. Karena tadi Mas Diki bilang, mirip sekali sih cerita soal koper gitu. Udah kayak Afi ya, yang dia pulang bawa koper gitu. Oke, Mas Diki, boleh dibantu jawab? Iya, terima kasih untuk Rifa'ah atas pertanyaannya. Sebenarnya juga sama kayak orang pada lainnya sih. Maksudnya ada skalanya waktu itu kayak ups and downs gitu, kayak udah ke reject, terus ya udah gitu. Tapi waktu itu mikirnya itu jadi kita punya backup plan-nya. Jadi tahu bahwa beasiswa yang bakal kita daftarin itu misalkan ada 3 atau 4 opsi gitu. Nah, itu tuh dijadikan uh, prioritas utama yang mana gitu, terus yang nggak prioritas yang mana gitu. Jadi istilahnya sebanyak mungkin kita submit beasiswanya gitu. Dan itu tadi sih biar nggak apa ya, kalau aku sih biar nggak semangat itu kadang kadang aku suka lihat profil orang di LinkedIn gitu, terus kadang kayak ngelihat kan suka ada background education-nya tuh ya, terus ngeliat kayak master of apa, terus kadang itu kayak jadi pemacu bahwa orang aja bisa gitu, dia aja bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Kadang dari situ sih apa ya, pemacunya gitu. Oke, thank you. Ya, begitu ya, Rifa, Kakak Rifa. Kita tetap cari apa tempat di mana kita biar kita semangat. Kalau Mas Miki cari gimana ya, maksudnya jangan cepat pundung. Kita bisa lihat ke teman-teman kita yang hebat, kenapa dia bisa, kenapa aku nggak bisa. Oke, Mas Miki, tadi aku menjanjikan untuk raise hand. Uh, Adakah teman-teman yang mau bertanya? Mungkin bisa raise hand biar saya bisa bantu teman untuk open mic. Oke, sambil menunggu lagi. Ada yang mau nanya nih, Mas Miki. Kak Miki mau tanya, kalau di univ yang ingin kita daftarin tapi tidak ada di list LPDP, bagaimana? Apakah bisa kita usulkan atau cari univ lain mendingan, Kak? Oke, terima kasih untuk Kak Nurita atas pertanyaannya. Kalau aku nggak tahu ya, kalau sepengetahuan aku, kalau jalur reguler itu udah ada listnya. Tapi mungkin untuk yang jalur yang lain itu kayak beasiswa Indonesia Timur tapi ada juga beberapa yang memang sudah diplotkan univnya. Kalau misalkan memang sudah istilahnya sudah ada LOA unconditional, itu sebenarnya bisa aja sih ketika daftar itu hal yang kuat gitu. Maksudnya kenapa kenapa nggak pilih yang ada di booklet atau di listnya? Karena saya udah memiliki LOA conditional misalkan kayak gitu. Itu sih sebenarnya udah sahih, udah kuat, udah cukup kuat. Atau misalkan bukti email-emailan korespondensi dengan dosen calon supervisor kita untuk tesis gitu. Itu sih seperti itu. Oke, thank you Mas Miki. Kita lanjut ya. Ada lagi nih, dia malu-malu kayaknya. Bang Miki mau nanya, kalau misal univ tujuan beasiswa LPDP kita di univ dalam negeri nih di Indonesia, tesnya ada tes TOEFL juga nggak? Ada sih memang, itu salah satu syarat kayaknya, memang harus dilampirkan aja sebenarnya tes TOEFL itu. Atau waktu itu sih aku daftarnya nggak TOEFL karena TOEFL terlalu mahal harganya waktu itu, terus jadwalnya juga nggak cocok, jadi waktu itu ngambilnya tes TOEIC. Dan tes TOEIC itu pertanyaannya nggak tahu ya, buatku tes TOEIC itu lebih gampang dibandingkan TOEFL. Jadi waktu itu ya udah daftarnya pakai tes TOEIC. Dan untuk tes TOEFL atau TOEIC-nya itu sendiri untuk dalam negeri dan
luar negeri itu kan berbeda itunya, apa namanya, nilainya. Pasti yang, untuk yang luar negeri itu nilainya lebih tinggi dibandingkan untuk yang dalam negeri, seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi sama seperti Mas Niki, saya juga dulu waktu itu pernah ngajak ngobrol sama teman, ada satu teman yang di LPDP juga, dia benar-benar mempersiapkan tes TOEFL, IELTS-nya itu bukan 3 bulan, bahkan dia buat mempersiapkan LPDP itu butuh waktu setahun teman-teman. Jadi nggak cuman 2 bulan, sebulan selesai gitu ya mempersiapkan, tapi emang kalau dari hati dia emang dia butuh 1 tahun untuk mempersiapkan itu. Nah, Mas Niki, aku tadi mau nanya, kan sebelum tes itu berkas-berkas dikumpulin kan ya? Nah, Betul. apabila gagal, apakah berkas-berkas kita itu masih bisa dipakai untuk kita ikut selanjutnya atau bagaimana nih? Kalau berkas-berkas yang seperti itu sih, kalau kata saranku sih, di-update aja, karena kan kayak surat rekomendasi gitu kan ada tanggal tahunnya gitu kan. Nah, itu kan kalau daftar lagi, untuk tahun berikutnya mungkin harus di-update, tapi kalau untuk periode yang sama, mungkin kataku ya, tetap harus lebih baik di-update aja sih. Jadi, tahu bahwa LPDP itu sebelumnya, oh pernah daftar misalkan gitu, jadi ada track record-nya sendiri. Oke, berarti nggak ada ruginya teman-teman, tetap iseng aja, kalau Mas Niki aja dulu berawal dari iseng ya, gitu jangan suruh iseng nih. Jadi berawal dari memang kalau niat, ayo coba aja gitu kumpulin berkas-berkasnya, kita coba sambil ngumpulin satu-satu kayak Mas Niki tadi kan ngumpulin berkas, terus berikutnya dia ngumpulin tes IELTS-nya gitu kan, baru nanti tesnya kayak gitu teman-teman. Oke, ada juga nanya dari Hari Cahyono. Bang Miki, mau tanya, ada kuota khusus nggak tiap jalur beasiswa LPDP? Misal nih, reguler berapa persen, terus di IT ya berapa persen, dan lainnya. Dan apa yang sudah Bang Miki dapatkan sejak dinobatkan sebagai awardee LPDP? Sudah ada kegiatan sama-sama dengan awardee lainnya, Kak? Silakan dijawab, Mas Miki. Ya, terima kasih kepada Mas Hari Cahyono atas pertanyaannya. Jadi untuk kalau info dari orang dalam, jadi ada temanku yang dia kerja di Kementerian Keuangan, tapi dia juga dapat beasiswa LPDP. Jadi sebenarnya LPDP itu sebenarnya kuotanya itu selalu tidak mencukupi. Jadi dalam arti kata sebenarnya tuh nggak ada kuota khusus. Kalau misalkan seperti kayak Chevening itu seluruh dunia, dari seluruh misalkan seluruh Asia atau dari seluruh dunia itu hanya 50 awardee gitu. 50 awardee udah gitu top. Tapi kalau LPDP itu kayaknya kuotanya itu selalu malah tidak mencukupi, dan istilahnya LPDP itu kasarnya gitu ya, kamu mau kuliah di mana, Oxford atau kuliah kayak mau di Ayunda, di Stanford, LPDP tuh bakal ngebiayain kalian gitu. Asal ya memang istilahnya bener-bener lah istilahnya bisa meyakinkan interviewer dan bisa di esainya pun juga bener-bener apa yang kalian tulis itu memang benar-benar kalian lakukan gitu. Dan kemudian untuk nah yang enaknya itu kalau untuk beasiswa Indonesia Timur atau ya salah satunya adalah beasiswa Indonesia Timur yang aku tahu ya gitu. Mereka itu ketika dapat awardee gitu LPDP, mereka tuh dibiayai lagi untuk les TOEFL atau IELTS. Dan itu tuh kayak lesnya dibayarin, tesnya juga, terus dapat istilahnya living allowance juga. Beda sama jalur reguler kayak kue kayak ya udah aku nggak dapat hal seperti itu nggak dapat gitu. Tapi untuk jalur-jalur tertentu seperti Indonesia Timur mereka tuh dapat, dan itu salah satu yang enaknya lah istilahnya privilege-nya itu seperti itu. Kalau yang sudah dinobatkan sebagai awardee LPDP, apa ya, paling kayak gini nih, kayak di hiring, di-hiring untuk jadi pembicara contohnya. Terus untuk kegiatan sama-sama dengan awardee lainnya itu waktu itu, jadi setelah kita keterima ada istilahnya persiapan keberangkatan. Orang-orang taunya istilahnya PK. Jadi kayak, PK itu kayak apa ya, kayak gelombang per gelombang gitulah istilahnya. Jadi ada gelombang 1, gelombang 2. Waktu itu aku dapetnya gelombang ke 160, itu sekitar ada 200 orang lebih. Selama seminggu kita kayak istilahnya karantina selama 5 hari, dan 1 harinya itu kita melakukan social project. Itu
seperti waktu itu kayak membaca dongeng ke anak-anak atau juga mencet taman bermain waktu itu. Seperti itu sih. Seru, seru, seru banget ya, Mas. Jadi, Mas Niki Iya. kapan mau chat rumah saya? Kenapa? Masih ini ya, PSBB ya, sampai 4 Juni. Iya nih, teman-teman. Oke, Mas Niki, aku yang penasaran itu Hmm. essay motivation yang Mas Niki cerita dulu apa ya? Waduh, sebenarnya waktu itu Coba. motivation letter untuk yang LPDP itu karena waktu itu mikirnya milihnya luar negeri, jadi semua konten itu bahasa Inggris semua. Jadi esainya juga bahasa Inggris. Jadi biar istilahnya biar sesuai lah gitu. Kalau misalnya esainya bahasa Indonesia, takutnya takutnya waktu itu mikirnya kayak kurang kuat gitu nanti ketika interview nanti malah takutnya ada bilang kenapa kamu nggak dalam negeri aja misalkan gitu esai kamu bahasa Indonesia misalkan takutnya kayak gitu waktu itu mikirnya. Jadi kayak udah bahasa Inggris semua dan sebenarnya sih kalau motivation letter itu lebih kayak ke uh, ilmu apa yang pernah kita dapatkan waktu itu terus kayak pernah kuliah ini misalkan terus dapat nilainya misalkan dapat A terus kemudian pernah melakukan satu proyek ketika kuliah atau ketika sudah bekerja proyeknya itu relate sama ilmu yang pernah kita pelajari terus juga kedepannya itu maunya jadi apa misalkan waktu itu pengennya jadi dosen di bidang sustainable tourism atau di bidang di marketing tourism seperti itu sih Mbak. Oke, Mas. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Dewi Nur Yasuti. Mau tanya, Kang Niki, apa motivasi terbesar kakak nih? Masih terus fighting padahal sebelumnya sempat gagal. Itu apa sih motivasi kakak selama ini? Waktu itu sih karena memang, lingkungan kerja itu di, apa namanya, di pendidikan dan beberapa rekan kerja itu ada yang pernah S2 juga LPDP, terus juga, rekan kerja kebanyakan memang sudah yang S3 gitu. Itu yang jadi sebenarnya motivasi utama gitu, maksudnya, "Oh udah enak kerja di bidang pendidikan, kenapa enggak, untuk melancarkan untuk misalkan menjadi dosen atau menjadi peneliti suatu saat," gitu. Karena ya, itu balik lagi sih ke orang-orang gitu. Maksudnya ya mungkin salah satu, privilege-nya aku waktu itu kayak enak kalau misalkan minta surat rekomendasi bisa minta ke wakil rektor atau minta ke rektor langsung gitu. Dan itu kan maksudnya, eee lingkungan kerja itu memang, berpengaruh ya, apa ya, sangat untuk, karyawan-karyawannya untuk melanjutkan studi, lebih lanjut gitu, lebih tinggi gitu. Waktu itu sih itu, yang jadi, motivasinya gitu, seperti itu, Mbak. Oke, Mas, betul sih memang teman-teman di lingkungan kerja kita tuh memang banyak yang S2, sudah, S3 bahkan Iya betul, dan kita pun kalau lagi ngobrol tuh kayak S2 tuh kayak menarik gitu teman-teman. Jadi memang memanfaatkan kesempatan itu ya Mas Niki ya. Jadi iya benar-benar betul. dapat menggebu-gebu semangatnya. Tapi nih Mas Niki, kalau ada teman-teman yang dia masih mau mau lulus kuliah terus dia mau S2 nih, berarti kan dia belum ada kesempatan bekerja, tapi dia pengen ngambil beasiswa. Mhm. Itu apa tips and trick buat Mas Niki kasih buat teman-teman kita nih? Yang pasti waktu itu juga aku tuh waktu pas masuk itu ada yang fresh graduate dia tuh kelahiran dia kelahiran 97, 97, 96 gitu. Terus kayak, "Hah, baru lulus langsung dapat LPDP," itu juga kayak sesuatu sesuatu yang wow gitu. Dan kalau misalkan seperti itu sih kalau saranku ya mungkin kalian bisa, mungkin dulunya pernah join di organisasi sosial atau join di organisasi apa dan itu bisa diceritakan, dituangkan di esai. Karena itu penting untuk istilahnya kasarnya kayak apa sih yang pernah kamu lakukan untuk Indonesia. Karena kan, setiap pendonor itu yang harus kalian tahu tuh, setiap pendonor beasiswa itu beda-beda mintanya. Misalnya kayak, Australia Awards atau Chevening, itu lebih mereka tuh nggak pernah, apa ya, mereka tuh lebih menekankan bahwa ke individu, penerima beasiswanya itu ketika nanti suatu saat itu kalian dari situ tuh mau jadi apa gitu. Itu kan, istilahnya apa ya, lebih individu ya, beda dengan LPDP gitu. Kalau LPDP itu ketika interview gitu, kalian tuh berpikirnya tuh harus luas gitu, untuk,
mencapai kesejahteraan Indonesia misalkan gitu. Nggak bisa ya untuk mencapai kesejahteraan saya ketika saya lulus S2 itu mindset-nya beda gitu. Karena harus tahu juga setiap pendonor beasiswa itu maunya apa gitu. Kalau misalnya ya seperti LPDP itu kan menciptakan misalkan leaders-leaders atau pemimpin-pemimpin di masa depan gitu. Jadi mungkin bisa dituangkan ketika waktu itu misalkan pernah jadi ketua project ini atau ketua membidangi ini misalkan ketika kuliahnya, terus apa yang pernah dilakukannya itu bisa dituangkan di dalam esainya, seperti itu. Iya, berarti teman-teman kita juga harus tetap aktif nih di kampus, di organisasi mungkin, atau di luar kampus bisa juga ya kan ya Mas, karena Betul. betul teman ketika kita sudah dapat beasiswa itu nantinya, kenapa LPDP strict itu ya gitu, sampai mereka itu harus tahu kalian tuh harus gimana gitu ke depannya, apa pola berpikir kalian seperti apa, karena kita harus memberikan ketika kita sudah diberikan oleh pemerintah, kita harus juga memberikan apa yang bisa kita kasih untuk Indonesia. Seperti itu ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Miki mau nanya nih beberapa pertanyaan siap-siap ya Mas Miki. Yang pertama, tips and trick ikut IELTS. Untuk ikut IELTS. Yang kedua, tips and trick untuk esai, terutama kalau jurusan S1 dan S2 berbeda. Karena mau ambil S2 yang sesuai dengan background yang sama dengan pekerjaan, berarti dia berbeda nih Mas. Yang ketiga, ingin tanya yang beasiswa Hungari tadi menarik soalnya baru tahu, dia bilang. Tadi langsung masuk ke website-nya dan sedang ditutup ternyata infonya. Kalau masih ingat, ada persyaratan yang berbeda kah dari beasiswa lainnya kah? Ini pertanyaan dari Ayah. Boleh dijawab, Mas Niki? Ya, untuk tips and tricks IELTS-nya itu, waktu itu sih kayak, karena tes IELTS-nya itu sendiri lumayan ya, sekitar berapa, 2 juta lebih lah, itu tergantung kurs dolarnya juga waktu itu. Sampai waktu itu juga ya perjuangannya sampai jual motor, cuma untuk les dan tes IELTS waktu itu. Untungnya dapet ya beasiswanya. Waktu itu sih belajar IELTS itu intinya tuh, kan dia tuh ada 4 bagian ya, listening, kemudian reading, writing, dan speaking. Nah, waktu itu tuh yang bisa kita belajar sendiri itu dan ada kunci jawabannya itu adalah listening dan reading. Jadi diusahakan belajar listening dan reading itu sendiri aja, karena itu pasti udah ada kunci jawabannya kan gitu kan. Kita jawab apa nanti ada kunci jawabannya gitu kan. Di buku-buku pasti banyak gitu. Nah, waktu itu menyiasatinya adalah ikutan, jadi ada kayak tempat les gitu yang mereka menyediakan untuk khusus writing dan speaking aja. Karena tes itu tuh, kita nggak bisa menilai diri kita sendiri ya gitu, itu harus ada orang lain yang istilahnya ilmunya lebih tinggi lah gitu, untuk menilai hasil tulisan kita dan juga mendengarkan, pembicaraan kita ketika speaking itu. Jadi waktu itu dan harganya juga lumayan dan waktu itu maksudnya harganya nggak begitu mahal dan waktunya cocok gitu kan, hanya di weekend saja, Sabtu, Minggu waktu itu. Kemudian ya udah ikutan yang 2 tes itu aja gitu. 2 tes yang lainnya itu sebenarnya yang listening dan reading itu bisa sendiri dan itu bisa, bukunya bisa dibeli dan sekarang juga udah banyak bisa di-download lah istilahnya gitu kan, buku-bukunya. Kemudian untuk tips and trick essay itu, mungkin diusahakan ada ilmu-ilmu yang ketika S1 itu dipelajari, tapi related sama kerjaannya. Misalkan gitu, waktu itu pernah membuat suatu project, terus jadi ketuanya, terus ada, di mata kuliah misalkan manajemen atau, manajemen itu kan ada mata kuliah misalkan, leadership skill gitu, dan itu bisa relate ke esainya, gitu kan. Contohnya kayak gitu, waktu itu. Kemudian yang ketiganya itu beasiswa Hungaria itu jadi kita kayak submit dokumennya itu karena mereka pemerintah Hungaria jadi kayak lebih banyak tes kesehatannya. Jadi waktu tes hepatitis A, B, C, kemudian ada surat kesehatan juga dalam bahasa Inggris, juga ada tes HIV/AIDS. Ya waktu itu kayak gitu dan nanti tuh ketika kita submit itu mereka itu akan merekomendasikan, jadi mereka tuh kayaknya kerjasama dengan, Dikti atau Kementerian Pendidikan gitu, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, jadi mereka tuh menominasikan beberapa orang yang masuk untuk, interview selanjutnya waktu itu, seperti itu. Nah, sebagai tambahan waktu itu temenku
temanku juga ada yang dapat beasiswa dari pemerintah Rusia. Waktu itu pengen daftar juga karena temen ada yang pernah keterima beasiswa Rusia itu dan lumayan. Jadi dia tuh kuliahnya itu 2 tahun, tapi sebelumnya 1 tahunnya itu belajar bahasa Rusia. Jadi, 3 tahun. Tapi ternyata ketika lihat lagi si komponen yang kita dapatkan apa, dana-dananya segala macam, ternyata ada beberapa dana yang kita harus cover sendiri waktu itu. Terus saya pikir, saya nggak mau gitu kan, kayak tiket flight harus saya sendiri gitu kan, di-cover gitu. Tapi tuition fee-nya itu di-cover semua. Itu contohnya beasiswa Rusia itu kayak gitu. Seperti itu sih, Mbak. Oke, thank you Mas Niki. Seperti itu ya dari Ayah. Selanjutnya Mas Niki, langsung dibalas sama Ayah. Thank you Mas. Oke, selanjutnya tinggal 2 nih. Kak Miki, apakah adanya prestasi sangat mempengaruhi untuk bisa lolos beasiswa Kak? Misalnya nih nggak punya prestasi, tapi dia aktif organisasi. Apakah mungkin kan mendapatkan beasiswa Mas Miki? Singkat aja Mas Miki. Itu contohnya sih saya sebenarnya. Ya di CV saya itu nggak pernah ya banyak, apa namanya, prestasi segala macam kan, ada prestasi, terus pernah bikin paper atau apa, misalkan publikasi gitu kan. Mungkin salah satu yang jadi nilai plusnya kalau misalkan aktif di organisasi. Jadi dijabarkan aja di esainya itu organisasi itu tuh apa, terus pernah melakukan apa, dan impact-nya itu apa dari ketika join organisasi itu gitu. Jadi tahu bahwa ada nilai plusnya, nilai plus kamu gitu di esai itu tersebut. Seperti itu. Oke, ya benar sih waktu aku sempat wawancara sama temen aku, itu dia nggak berprestasi, bahkan dia kuliahnya telat. Hmm. Bahkan ya dia organisasi pun enggak, tapi ya tadi benar-benar dia semangat, dia mencantumkan esai motivation-nya juga kayaknya sangat luar biasa sampai menarik gitu ya oleh orang-orang PGP. Jadi akhirnya dia keterima teman-teman seperti itu. Jadi jangan khawatir, gue nggak pintar tapi aku pengen nih gimana gitu. Jangan khawatir, tetap pede aja, lakukan aja apa yang bisa kita lakukan gitu. Oke, selanjutnya Mas Niki terakhir nih, aku mau nanya latar belakang proposal studi Mas Niki seperti apa ya? Waktu itu sih proposal studi itu, lebih kayak pengen belajar sustainable tourism karena waktu itu, karena kan meng-handle Kultara juga waktu itu dan itu kayak relate banget. Jadi Kultara itu ya sedikit promosi ya, nggak apa-apa. Tapi lagi off sih sekarang. Jadi ya Kultara itu kayak kita one day trip gitu, tapi kita tuh kerjasama dengan beberapa komunitas, masyarakat, tapi kita juga ada kayak tripnya, jalan-jalannya gitu. Jadi contohnya waktu itu aku sih menuangkan esainya, aku join di Kultara, terus Kultara itu bagaimana Kultara bisa menjembatani antara perekonomian masyarakat di suatu sekitar dengan kita membuat suatu paket wisata yang bisa menarik wisatawan untuk datang ke komunitas atau ke masyarakat tempat mereka tinggal gitu. Waktu itu sebenarnya simpel aja kayak gitu. Dari situ baru di breakdown kayak maka dari itu maka kampusnya adalah yang sesuai itu adalah ini jurusannya dengan ada mata kuliah atau silabus seperti ini, dan juga ada salah satu misalkan profesor yang membidangi ini yang sangat match dengan interest-nya saya waktu itu. Kayak gitu aja sih paling. Oke, terima kasih Mas Niki. Ya, tadi pertanyaan dari Yumanisar, Bismar. Oke, sama Halimatusa ya. Terima kasih untuk pertanyaannya teman-teman. Mungkin sesi Q&A kita tutup untuk hari ini, tapi kalau misalnya masih penasaran dengan Mas Niki, asal jangan kontaknya aja ya Mas Niki ya. Itu bisa bertanya di IG story kita. Nah, teman-teman jangan lupa follow Instagram kita di @weare.hiring. Oke ya teman-teman, follow IG kita dan LinkedIn. Kita juga ada link ini @weare.hiring. Oke. Terima kasih Mas Niki untuk sharingnya hari ini. Seru banget. Kita jadi tahu, kita jadi terbuka, kita harus apa, kita harus mempersiapkan apa untuk kedepannya kalau misalnya kita ikut beasiswa. Oke, demikian acara kita hari ini. Teman-teman, tadi saya suruh untuk ikuti dan follow LinkedIn dan Instagram kita karena kita
setiap bulannya, bahkan mungkin WFH akan sering ya teman-teman, kita akan mengadain acara sharing session seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman, kesimpulan yang saya berikan dari Mas Niki yang saya dapat nih, kalau tadi Mas Niki bilang kegagalan itu adalah suatu media kita belajar, teman-teman. Jadi tadi Mas Niki juga dia les IELTS, dia keluar bolak-balik Jakarta Bandung, ada harga yang harus dibayar, ada pengeluaran yang kita harus bayar, bahkan tenaga kita harus bayar. Tapi ketika gagal, jangan kecewa teman-teman, itu adalah satu tabungan semangat untuk kita kita melanjutkan kemudiannya lagi. Jadi kita punya pengalaman, oh kemarin aku gagalnya di sini, berarti aku tidak harus belajar lebih baik lagi untuk ke depannya. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di sesi kita selanjutnya dan sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nomi, terima kasih semuanya.